Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat keberkahan, ridha dan ampunan keselamatan kepada kita sekalian di dunia ini hingga di yaumil akhir nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023 Miladiah. Usai kita melaksanakan sholat Jum'ah, mendengar nasihat-nasihat para khatib yang menyampaikan perenungan kehidupan yang mendalam terkait dengan komitmen kehidupan dan kemudian konsekuensi keistiqomahan kita di dalam menjalankan prinsip-prinsip iman tauhid. Kehidupan kita di akhir zaman ini menunjukkan berbagai macam keanehan-keanehan yang semakin hari semakin memberikan pelajaran kepada kita untuk melihat lebih jauh bahwa manusia di atas kesia-siaan, manusia di atas ketidakmampuan, dan manusia ternyata adalah makhluk yang tidak berdaya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdirnya untuk dijalankan dalam setiap komitmen hidup yang dijalani. Apa yang kami maksudkan bahwa manusia tidak mampu menjalani kehidupannya dan tidak kuat di dalam menghadapi takdir Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bagaimana kehebatan kekuasaannya yang dapat menjungkir balikan apa yang senantiasa dipikirkan oleh manusia, apa yang dicita-citakan oleh manusia, bahkan apa yang direncanakan manusia untuk waktu yang akan datang. Kita tidak melihat hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan masyarakat biasa, masyarakat jelata, tapi di hari-hari terakhir dalam setiap pergulatan hidup, ketika kita bangun pagi hari menyaksikan indahnya hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama-tama yang kita lihat adalah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hari-hari terakhir ini rentetan peristiwa yang terjadi, yang seperti yang kami katakan bahwa segala persoalan yang terjadi di masyarakat ini adalah persoalan yang tidak mendidik kebanyakan masyarakat yang ada di negara kita. Hari demi hari yang kita saksikan adalah kebrutalan, adalah pelanggaran, adalah kejahatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bertitel, orang-orang yang menduduki tempat terhormat sebagai pejabat di negara kita. Baru beberapa jam yang lalu, ketika saya membuka channel video dan melihat tayangan televisi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seorang yang dipercayakan sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka. Satu demi satu pejabat-pejabat kita jatuh berguguran. Nabi SAW telah memberikan peringatan bahwa ternyata manusia ini, ibarat manusia ini hidup bagaikan daun. Ketika dia tumbuh dari pangkal pohon yang kokoh, kemudian pohon ini dia menjulang tinggi, maka yang menghiasi indahnya pohon itu adalah buah dan dedaunan yang menutupi indahnya pohon ini. Keindahan pohon itu memberikan pandangan secara estetik. Daun dan buah yang ada di pohon itu telah memberikan sebuah pandangan secara estetika. Ternyata pohon itu adalah pohon yang baik, atau penilaian kita adalah pohon yang buruk. Inilah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya para pejabat. Satu persatu mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang diemban negara dan masyarakat pada umumnya. Mereka diberikan amanah, mereka diberikan tanggung jawab, bahkan mereka dipercayakan sebagai penegak hukum, tapi mereka melanggar hukum. Pepatah kuno mengatakan,
masih terngiang-ngiang dalam kehidupan kita bermasyarakat. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia ini tahu persis pepatah itu. Dari turun-temurun kehidupan kita pasti hafal pepatah itu. Sepandai-pandai tupai melompat, satu waktu dia akan jatuh. Inilah kejatuhan para pejabat kita. Lalu timbul pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat biasa, masyarakat jelata, orang-orang awam yang ada di negara kita. Mengapa rezim yang ada ini hari demi hari tidak pernah luput dari persoalan? Jawabannya hanya satu. Karena rezim yang ada sekarang ini mencoba untuk membelakangi para ulama. Mereka tidak menghormati nasihat para ulama. Bahkan yang paling sangat utama adalah mereka tidak mengindahkan nasihat-nasihat firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Konon mereka, kebanyakan dari mereka pejabat ini adalah mengaku beragama Islam. Inilah ketika manusia menghindar dari panggilan iman. Panggilan iman yang dimaksud adalah taat kepada perintah Allah dan taat kepada Nabi SAW. Taat kepada Quran dan taat kepada hadis Nabi SAW. Al-Quran adalah perintah yang wajib, sedangkan hadis Nabi SAW adalah pembentukan karakter dan kehidupan kita sebagai kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Maka berhati-hatilah, jangan pernah takabur dengan pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan yang kita miliki. Karena dalam sekejap saja Allah bisa mengambilnya, Allah bisa membolak-balikan kehidupan kita yang tadinya kita di atas bisa turun ke bawah. Inilah pepatah orang tua-tua kita mengatakan, sekali lagi, sepandai-pandai tupai melompat, pasti dia akan jatuh pada saatnya. Inilah selincah-lincahnya tupai, selincah-lincahnya tikus, selincah-lincahnya koruptor. Insya Allah satu waktu atas perbuatan kezoliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, kezoliman kepada masyarakat luas, kepada orang-orang miskin, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin itulah yang membongkar semua keburukan, kebobrokan mental mereka, ketidakmampuan mereka dalam menjalankan hidup dan keimanan mereka. Ku anfusakum wa ahlikum naroh, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ciptakan generasi yang beriman, generasi yang betul-betul bertanggung jawab atas keimanan dan hidupnya. Ketika nanti di masa-masa datang kita akan meninggal dunia sebagai orang tuanya, kita akan wafat, tapi kemajuan negara dan agama ini senantiasa diserahkan sepenuhnya di dalam tanggung jawab para generasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan menjadi penyemangat, menjadi motivasi baru dalam kehidupan kita, dan berhati-hatilah dalam menjalankan hidup dan keimanan kita. Awas, jangan pernah takabur, jangan pernah sombong. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Atau sebaliknya, hari ini kita di bawah, insya Allah besok Allah akan mengangkat derajat hidup kita menjadi di atas. Tapi di atas maupun di bawah kehidupan kita, tetap kita waspada dengan mengedepankan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.